Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وخصوصا إلى شيخنا الشيخ الإمام النووي أو الشيخ محمد بن عمر النووي وأسرته ومن تعلم منه وكتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan. Kemarin kita selesai bahas makalah yang nomor 9 yang ya tasiah itu. Kemarin apa ya? Yang saya lupa itu. Ya mungkin saya akan cek nanti di video sebelumnya apa yang mungkin saya lupakan dari kemarin. Kita lanjut ke makalah yang selanjutnya. Ini adalah wa'an. Ini dari pertama yaitu apa? Qaul yang di capture atau qaul yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dari wa'an ba'diz zuhad. Jadi ini dari beberapa orang-orang yang disebut zahid ya, atau disebut orang-orang yang tidak peduli terhadap dunia. Ini mereka berkata, man adnaba dzanban wa huwa yadhaku fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhaku. Di sini Imam Nawawi memberikan penjelasan al-maqalah al-ashirah yang situ an ba'di zuhad. Dan zuhad ini siapa gitu? Orang-orang yang disebut zahid, zahidun zuhadun ini siapa? Ini wahumul ladzi nahtaqarud dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Jadi mereka-mereka yang meremehkan urusan dunia dan tidak memperdulikan urusan-urusan itu, bal akhadhu minha qadra daruratihim, dan akan tetapi tetap mengambil dunia, maksudnya mengambil bagian-bagian keduniaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini pasti kalau umumnya orang itu selalu bilang bahwa oh berarti orang yang zahid itu, orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang pokoknya sama dunia itu tidak terlalu, pokoknya anti dunia, pokoknya anti sama uang, pokoknya harus ikhlas lillahi ta'ala gitu. Dan berakhir kepada mereka akhirnya peduli dengan dirinya sendiri karena saking zuhudnya. Biasanya orang-orang zuhud kan orang-orang yang nggak punya apa-apa kadang-kadang. Yang kadang-kadang seringnya mereka akhirnya di kondisi minta pertolongan, bukan yang menolong. Nah, maka ini perlu bukan direvisi ya, dipertimbangkan lagi apakah orang yang meremehkan ihtaqarud dunya atau tidak, yang menganggap dunia itu kecil tuh harus benar-benar tidak punya dunia, atau dia tahu bagaimana cara tasarruf itu, bagaimana memperlakukan dunia, bagaimana dia menjalankan dunia tanpa harus dia terkena virus keduniawian atau virus-virus duniawi. Nah, karena pada dasarnya zuhud ini enggak harus orang yang zuhud itu tidak harus menjadi miskin. Zuhud itu tidak harus menjadi memiskinkan diri seolah-olah itu tanda bahwa kamu tidak suka dunia. Bisa jadi kamu bisa zuhud jadi orang kaya, itu bisa.
Gimana caranya orang kaya bisa zuhud? Tadi dia tahu bahwa dia punya harta, dia tahu dia punya kuasa, dia tahu dia punya kelebihan itu. Nah, di situ dia memiliki intensitas apa yang jadi kelebihannya, baik terutama di hartanya itu untuk kemaslahatan agama dan untuk kemaslahatan umum atau orang banyak. Nah, situ. Kalau maka orang-orang kaya ini yang tahu bahwa apa yang menjadi kelebihan miliknya, terutama hartanya itu, di situ pasti dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tambahan, yaitu agar orang-orang kaya itu bisa bisa memelihara atau bisa mewujudkan kemaslahatan umum dan kemaslahatan agama. Contohnya ya tadi. Jadi orang kaya itu enggak apa-apa. Tapi kalau semisal ada pondok pesantren, dia ikut nyumbang. Ada masjid, dia ikut nyumbang. Ketika ada acara pesantren, apapun itu, basul masail, apapun itu, mereka ikut nyumbang. Ketika ada anak-anak yang tidak punya biaya untuk sekolah, mereka ikut nyumbang. Ya di situ. Nah di situ berarti kan kekuatan yang dia punya, kekuatan harta yang dia punya itu benar-benar disalurkan untuk kemaslahatan bersama dan untuk kemaslahatan agama. Nah itu. Dan di sini orang-orang yang begini itu adalah orang-orang yang menganggap dunia sepele. Karena apa? Karena dia berani saja untuk mengeluarkan uang yang di situ aslinya investasinya itu tidak untuk dirinya secara langsung. Investasinya itu untuk untuk jangka panjang, yang efeknya ke dirinya itu tidak langsung. Kan biasanya kan orang kalau investasi itu kan pengennya efeknya secara langsung, semisal kayak menanam modal atau memperbanyak toko, itu efek langsung. Itu benar. Kalau semisal itu halal, tidak menyakiti orang, tidak tidak menzalimi orang, tidak apa-apa. Tapi tadi ada investasi-investasi yang di situ lebih berharga daripada itu. Yaitu apa? Investasi kepada kemanusiaan, investasi kepada sekitar, berarti kepada kemaslahatan umum, kepada kemaslahatan agama. Yang di situ efeknya itu luar biasa, lebih besar daripada dirinya, lebih besar daripada sekitarnya. Nah, di situ. Nah, ini orang-orang seperti ini tuh, ya tadi, dia tetap dikategorikan zuhud. Maknanya adalah dia bisa mengelola dunia yang dia punya, sehingga dunia tidak di hatinya, sehingga ketika mencari nafkah dia tidak asal-asalan, tidak menghalalkan segala cara, dan ketika menggunakannya dia ingat kepentingan orang lain, nggak cuma kepentingannya sendiri. Lah itu. Nah, itu semisal gitu. Khairul sama Zain sudah sukses di situ. Ya, ketika sukses, kaya, alim gitu. Kalau memang Zain sama Khairul itu zuhud, itu nggak harus kemudian dijual semua hartanya, kemudian nggak punya harta, enggak. Justru dengan kekayaannya, apalagi kalau misalnya di antara Zain sama Khairul jadi bupati atau apa, itu justru dia ingin bekerja lebih banyak, dia ingin berkontribusi lebih banyak, ingin memberi lebih banyak. Nah, itu. Karena dia tahu bahwa setiap kelebihan yang dia punya itu berarti ada tanggung jawab baru. Misal saya dititipkan ilmu dan dititipkan belajar cepat, pinter gitu, maka bisa jadi itu ada tanggung jawab juga. Enggak hanya supaya saya jadi kelihatan orang alim, enggak, tapi ada tanggung jawab di mana saya harus ikut ngajar santri, saya harus ikut ngajar anak-anak. Nah, itu. Jadi kalau pikirannya zuhud, yaitu orientasinya ke Gusti Allah, maka dunia itu dianggap sepele. Makna dianggap sepele itu apa? Semua itu dianggap murah. Apalagi bagi orang-orang yang diberi kelebihan, semua itu murah. Enggak ada istilah harus ada timbal balik sekarang, enggak. Sekarang saya ngajar sama Khairul, dibayar? Enggak. Enggak dibayar saya. Tapi apakah saya kemudian tidak ikhlas? Ya ikhlas saja. Kenapa? Toh juga apa yang saya punya
ilmu yang saya punya, yang saya pelajari dari Mesir bertahun-tahun lalu, ya kalau misal oleh Allah dititipkan, diberikan banyak, maka pasti ada tanggung jawab lebih, pasti ada tanggung jawab lain. Misalnya tadi untuk mengajari Khairul dan Zain. Begitupun Khairul dan Zain juga akan sama nantinya. Begitu terus, begitu terus. Nah kalau begitu terus orang-orang itu nanti tercipta sebuah istilahnya Abdul Wahab Al-Masiri itu mujtama tarohumi atau sosial masyarakat yang baik, yang saling menyayangi. Dan mereka-mereka ini adalah yang menganggap dunia itu murah, dunia itu tidak mahal. Hal-hal itu murah, ilmu itu murah, bantuan sosial itu murah, sekolah itu murah. Nah sini iftaqarud dunia itu pada dasarnya bisa disikapi sebagaimana berikut tadi, bahwa dunia itu bukan anti dunia, tapi dianggap dunia itu murah. Karena dunia itu murah tadi, orang kaya akhirnya mau mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang pintar mengulurkan tangannya untuk mengajari orang-orang yang belum pintar. Jadi begitu terus. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya pengertian zuhud itu yang ujungnya adalah ibaratkan menyiksa diri, bahkan membuat dirinya meminta-minta. Itu bukan zuhud yang sebenarnya. Nah, karena di sini ada qadra daruratihim, dan yang namanya darurah itu ya macam-macam. Tidak hanya darurah, atau darurah itu artinya apa? Yang sekiranya wajib, yang sekiranya harus dia punyai untuk diri sendiri. Yang namanya darurah itu enggak hanya tentang dirinya sendiri, tapi yang namanya darurah itu semuanya. Yang bisa ngurus diri sendiri ya berarti untuk dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi kalau diberikan kelebihan bisa menolong orang lain, maka darurahnya itu dua. Yang wajib begini itu dua, menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain. Ya tadi, orang-orang yang diberikan harta lebih, diberikan ilmu lebih, diberikan kemampuan lebih, berarti tugasnya itu dua. Darurahnya itu tadi antara untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya seperti ini yang harus dikampanyekan. Kalau begini, dunia itu murah. Hal-hal yang duniawi itu murah, nggak ada yang mahal. Sekolah pasti murah, semua pasti murah. Nah problemnya kalau sudah otak-otak pengen duit, lah itu sudah problem lagi itu. Bukan hanya kerja, yang kaya makin pelit, yang alim makin sombong, nah itu repot. Repot sekali. Makanya itulah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di sini ada man adznaba dzanban ay tahammalahu, atau berbuat dosa, wa huwa yadhak ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi. Jadi sudah berbuat dosa kemudian berbangga. Nah, fa innallaha, ini apa di sini? Oh ya, yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka Allah akan memasukkan mereka ke neraka dan dalam kondisi yang sedih. Jadi mereka, orang yang berbuat dosa kemudian bangga, kowar-kowar, bilang bahwa toh kita kan pendosa, gak usah sok suci, nah, kayak gitu-gitu. Nah itu ya, itu bisa jadi sasaran empuk di akhirat, itu bisa langsung go to hell, langsung ke neraka itu. Ya anna haqqahu ayyandam wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena pada dasarnya orang-orang yang berdosa itu harusnya itu mereka menyesal dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan begitu pula dengan sebaliknya, waman ata'a wa huwa yabki hayaun minallahi ta'ala, atau orang itu malu kepada Allah, wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ah, dan takut bahwa taat yang dilakukan itu masih masih kecil atau dianggap kecil. Nah, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Maka Allah akan memasukkannya ke surga dengan kondisi tertawa. Ayyafrahu ghayatal farhi li husuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Nah, di sini kita akan bicara mengenai bagaimana
kompensasi atau efek ketika dan ini kita bicara ketika semisal orang itu berdosa kemudian bangga. Dan kenapa dosa itu atau dzanbun itu atau mungkarnya. Kemungkaran itu harus disesali atau kita harus sedih ketika kita melakukan kemungkaran. Bahkan kalau bisa ketika kita melakukan kemungkaran, kita harus menutupi kemungkaran itu supaya tidak ada orang tahu dan tidak ada orang yang meniru. Nah, itu. Pada dasarnya kemungkaran atau sesuatu yang tidak baik, kan itu kan dari kalimat angkaro yunkiru, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang kalau orang melakukan itu atau entah itu mengucapkan atau melakukan itu, dia langsung ingkar. Kenapa kok saya melakukan itu? Kenapa kok saya tega melakukan itu? Berarti yang pertama kali kita perhatikan adalah apapun yang diperbuat, apapun yang diucapkan, kok berlainan dengan yang ma'ruf, berlainan dengan yang baik, yang diketahui baik, yang pasti umum itu dianggap baik, maka dia disebut mungkar. Dan seharusnya orang yang berbuat mungkar itu ya ingkar terhadap perbuatannya. Maksudnya ingkar itu adalah dia kemudian menanyakan kepada diri sendiri, kenapa kok saya berbuat hal ini? Kenapa kok saya melakukan ini? Dan bagaimana saya menebusnya? Nah, di situ. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan ketika orang berbuat mungkar. Pertama, dia harus menyesali. Dia harus tahu bahwa perbuatan mungkar adalah perbuatan yang berlawanan dengan yang baik, berlawanan dengan ma'ruf. Ma'ruf dalam hal apa? Ma'ruf ala ta'ah, yang pasti perbuatan itu sering dianggap atau diketahui dia sebagai perbuatan taat. Nah, perbuatan mungkar itu berlawanan daripada itu. Berarti ada semacam di masyarakat itu pelajaran atau nasihat atau anggapan bahwa perbuatan-perbuatan mungkar yang tidak baik itu berlawanan dengan nilai moral masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari dirinya sendiri. Ketika dia berbuat mungkar, seharusnya orang waras itu dia akan menyangkal perbuatannya. Dia akan menanyakan kepada dirinya, kenapa kok saya itu berbuat salah. Nah, ketika dia sudah menanyakan kepada dirinya, kenapa saya berbuat salah, maka yang kedua adalah bagaimana saya menebus kesalahan saya. Nah, itu umumnya orang berbuat mungkar. Nah, problemnya di sini jangan tidur yang depan. Apalagi yang belakang jatuh nanti. Nah, di sini ada kelompok orang-orang yang ketika berbuat dosa itu malah senang. Malah seolah-olah itu perbuatan dosanya itu dijustifikasi sebagai sesuatu yang biasa. Wa huwa yadhak. Jadi man adnama dzanban wa huwa yadhak. Mereka yang berbuat dosa kemudian merasa bangga dengan dosanya. Nah, ini yang problem. Seolah-olah bahwa perbuatan dosa itu sesuatu yang biasa. Meskipun memang ada hadis sama kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in tawabun. Memang ada hadis begitu. Cuma yang namanya kesalahan itu kan berarti seharusnya sesuatu yang tidak disengaja atau sesuatu yang menyeleweng dari perbuatan yang seharusnya diperbuat. Ya, tadi antara dia nisyan atau lupa, yang kedua itu khilaf. Ini malah yadhak. Ini sudah berbuat dosa kok yadhak, berarti ini sengaja. Lah, orang-orang yang begini itu berarti dia ibaratkan sudah dia berbuat dosanya dengan bangga, kemudian dia dengan kebanggaannya itu bilang bahwa perbuatan dosa itu tidak apa-apa. Nah, ini yang repot. Repotnya apa? Nanti lama-lama dosa itu nggak dianggap dosa. Dosa itu dianggap biasa. Itu yang bahaya. Kalau dosa itu dianggap biasa, lah itu nanti nggak ada yang mengontrol. Malah terjadi kerusakan. Ya nggak usah nunggu azab Allah, nggak usah nunggu azab Allah sudah. Kenapa kok nggak usah nunggu azab Allah? Karena tadi dosa itu biasanya seringnya kalau sudah kebanyakan dia bisa merusak masyarakat secara tidak langsung. Semisal gitu. Ya misalnya dosa zina gitu. Kan sering gitu. Kan kita kan manusia biasa.
Zina sesekali kan tidak apa-apa, toh itu kan kesalahan, dan kita kan manusia yang bisa salah, wajar dong kalau kita berbuat salah. Lah problemnya dari ucapan begini, orang-orang akhirnya biasa dengan perzinahan. Orang-orang akhirnya biasa hubungan di luar nikah. Bahkan akhirnya ada tren di mana kalau lulus sekolah kok masih perawan itu tidak gaul, itu malah repot lagi. Nah, ini kan dari satu orang yang menganggap bahwa perbuatan dosa itu enteng, kemudian efeknya ke siapapun yang di dekat dia, yang akhirnya menganggap bahwa dosa zina itu tidak apa-apa. Lah problemnya nanti kalau misalnya zina sudah jadi hal yang biasa, kumpul kebo itu hal biasa, ya tidak usah nunggu adab Allah sebagaimana kaum Lot, tidak usah. Bisa jadi di situ akhirnya banyak praktek-praktek pembunuhan, seperti apa? Aborsi semisal. Aborsi, bunuh bayi. Bunuh bayi itu bukan hal sepele, meskipun dia masih bayi. Itu nanti akhirnya dia membunuh, kalau ke perempuan dia membunuh jiwa keibuan, ke laki-laki dia membunuh jiwa kebapaan. Dia akhirnya dua orang ini akhirnya tidak pernah siap jadi orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi selain ada aborsi, bisa jadi kalau semisal pacarnya tidak mau aborsi kemudian menuntut tanggung jawab, pacarnya juga dibunuh. Kan akhirnya kan banyak kan di berita-berita itu, pacar dibunuh setelah dihamili, ya kan kayak gitu. Padahal yang minta, yang nyuruh mereka berbuat seperti itu siapa? Kan tidak ada, ya seperti itu. Akhirnya lahir banyak bayi tanpa bapak. Bayi tanpa bapak itu repot loh. Karena nanti itu masalah dengan nikah. Siapa walinya? Terus kemudian apakah boleh ini menikah? Jangan-jangan dia sedara, kan repot semua. Itu di masyarakat itu bikin repot itu. Perbuatan-perbuatan dosa yang sudah ibaratkan dibiarkan, kayak sudah dihal biasakan, itu menjadi repot di sekitar. Itu tadi dari zina itu. Dari zina muncul pelaku aborsi, muncul bahkan perilaku-perilaku membunuh, entah itu membunuh yang laki-laki atau perempuan karena masalah tanggung jawab bayinya. Belum nanti masalah penyakit HIV, AIDS, dan penyakit-penyakit seksual seperti gonorrhea, raja singa, dan macam-macam. Itu penyakit-penyakit yang bahasanya. Selain bahaya, rumah sakitnya mahal. Lawang, misalnya gaji 1 juta sebulan, biaya obatnya 1,5 juta, sampai nggak nombok itu. Itu kemudian itu penyakit seksual. Yang keempat lebih bahaya lagi. Kalau seksual itu sudah biasa antara laki-laki dan perempuan, biasanya fantasi seksualnya itu mulai naik. Akhirnya apa? Timbul kelainan seksual, muncul homo, muncul lesbi. Itu kan gara-gara mereka sudah bosan berhubungan yang normal. Akhirnya punya fantasi lain sehingga mereka akhirnya jadi homo. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu repot semua. Ya ini hal-hal yang merepotkan kalau seandainya hal-hal buruk itu dibiarkan. Hal-hal buruk itu dinormalisasi. Hal-hal buruk itu seolah-olah dibuat hal biasa. Nah, itulah kenapa sampai ada hadis Nabi bahwa kullu ummati mu'afan illa mujahirin bahasanya. Tapi teks hadisnya mungkin tidak seperti itu, tapi yang saya ingat seperti itu. Yang artinya bahwa setiap umatku itu dimaafkan, setiap dosa umatku itu diampuni kecuali mereka-mereka yang mujahirin, orang-orang yang bahasanya ngomong dosanya ke luar. Kenapa kok begitu? Karena tadi dosa itu adalah aib. Namanya aib itu harus disimpan baik-baik. Kenapa harus disimpan baik-baik? Karena itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu mungkar. Sesuatu yang memalukan, yang harus dia malu, yang harus dia koreksi kesalahannya. Bukan malah disebar-sebarkan. Kalau disebar-sebarkan ya tadi efeknya. Malah membuat orang-orang biasa, membuat orang-orang menormalisasi perbuatan dosa, akhirnya malah repot. Meskipun kadang seolah-olah bahwa orang-orang yang mengaku dosa ke
publik itu seolah-olah baik, tapi itu tidak baik. Bukan karena dia apa ya? Ini bukan masalah sok suci atau enggaknya, tapi tadi bahwa perbuatan dosa itu tidak boleh jadi hal normal di sekitar. Karena kalau jadi hal normal, wah bahaya. Bukan masalah moral, tapi masalah tatanan sosial, masalah apa kesehatan, masalah macam-macam. Yang itu untuk menanganinya nggak gampang. Nah, itulah kenapa setiap dosa, setiap hal mungkar itu harus dianggap mungkar. Anggapan mungkar itu sampai ke kalau bisa sampai ke dalam diri mereka sendiri. Yang pada dasarnya ketika mereka menganggap bahwa hal mungkar itu mungkar sampai ke dirinya sendiri, maka setiap dosa itu adalah aib. Setiap aib itu harus dikoreksi, harus dievaluasi, harus dianggap itu salah, harus diperbaiki. Meskipun pas memperbaiki ya kadang-kadang ya kambuh lagi, misalnya terlalu sering melihat cewek, kemudian tobat anu lagi. Tapi jangan sampai dia menjustifikasi atau membuat melihat cewek itu benar, itu tidak boleh. Kalau semisal nggak bisa itu harus tetap disembunyikan sampai dia benar-benar bisa bertaubat secara penuh. Karena tadi dosa itu tidak boleh dinormalisasi. Dan cara menormalisasi dosa itu tadi dengan cara tadi diumumkan atau membuat atau menertawakan dosa itu seolah-olah itu tidak apa-apa. Nah, itulah kenapa. Dan itu di dunia, dan di akhirat gimana ini? Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Maka Allah akan memasukkan mereka ke neraka dengan kondisi mereka yang menangis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, waman ata'a wa huwa yabki, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Di sini yang kedua, ketika orang kok berbuat taat kemudian dia masih menangis atau masih merasa kurang, masih merasa malu kalau ketaatannya ini ternyata masih tidak seimbang dengan dosanya, atau ketaatannya itu bisa jadi ada motif selain Allah. Nah, itu maka nanti orang-orang yang begitu terus-menerus mengevaluasi ketaatan sehingga dia akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain yang lebih baik. Itu nanti oleh Allah akan dimasukkan ke surga dengan kondisi dia tertawa. Maksudnya apa? Ini masalah motivasi untuk berbuat baik. Motivasi berbuat baik itu kadang emang ada dua cara. Satu, dengan cara gembira. Maksudnya dengan kita berbuat baik, terus kemudian kita gembira atas perbuatan kita akan merasa bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan langsung diterima oleh Allah. Dan kita karena kita merasa apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah, ikhlas gak ikhlas jalan. Karena pada dasarnya mereka suka berbuat baik saja. Ikhlas gak ikhlas itu urusan Gusti Allah, bukan urusan saya. Nah, gitu. Ini motivasi ketika orang-orang itu berbuat baik dengan melalui jalur gembira, melalui jalur senang. Karena hal-hal baik itu menyenangkan, bisa jadi itu akan menjadi tradisi yang baik, baik itu di diri sendiri, di keluarga maupun di sekitarnya, di masyarakatnya. Karena orang-orang itu sama kebaikan itu tidak asing, malah menyenangkan, malah senang. Masalah nanti orang itu kok ternyata nggak ikhlas, ternyata ada ini, ada itu apa ya? Dianggap wajar karena namanya manusiawi. Orang itu selalu ada istilahnya kondisi-kondisi hati yang kadang baik, kadang tidak gitu. Tapi tadi karena menganggap bahwa amal soleh itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan, itu tidak masalah. Tapi ada motivasi yang jenis kedua, di mana tadi bahwa setiap amal soleh itu belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa kok belum tentu diterima oleh Allah? Karena tadi setiap amal soleh itu pasti ada motif, dan bisa jadi amal soleh itu belum tentu motifnya untuk Allah, bisa jadi motifnya untuk yang lain, motifnya untuk supaya dia bayarin saya, supaya dia baik sama saya, supaya ini tidak mengganggu saya. Itu motif-motif itu, dan motif-motif itu bisa jadi nantinya kebaikan itu bukan murni, tapi apa bahasanya itu kalau anak-anak sekarang itu sok-sok baik itu apa bahasanya?
Iya. Ada pokoknya istilahnya kalau bahasa-bahasa dulu zaman saya masih di Mesir tuh baik tapi ada ininya, kepentingannya. Baik tapi ada ujungnya supaya dibalas gitu. Nah, gitu. Nah, potensi-potensi begini lah pakai motivasi yang sifatnya dia harus terus-menerus mengkoreksi kebaikannya. Lah pakai ini, waman ata'a wa huwa yabki. Siapapun yang taat tapi meskipun dengan dia taat dia tetap menangis. Karena apa? Karena merasa bahwa ketaatannya itu kurang atau ketaatannya itu mungkin masih belum bisa sempurna. Nah ini nanti motivasinya akhirnya ke dalam diri personal masing-masing, di mana setiap kebaikan itu akan selalu dievaluasi dan ingin supaya kebaikannya itu sempurna. Nah, karena ingin kebaikan sempurna, maka dia akan berhati-hati dengan sikap kebaikan. Dia akan memastikan bahwa kebaikannya itu ikhlas. Dia akan memastikan bahwa kebaikannya itu lillahi ta'ala. Nah, ini ada dua jalur motivasi semua supaya orang itu berbuat baik. Dan di sini salah satu motivasinya ada dengan cara tadi, huzn, dengan cara sedih atau dengan cara evaluasi. Dengan cara selalu memperhatikan semua kebaikan yang kita lakukan agar tetap di jalur koridornya Gusti Allah, tetap ikhlas, tetap lillahi ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti ya ketika dimasukkan surga dalam kondisi bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena apa yang dia takutkan, entah takut tidak diridhoi oleh Allah, takut itu malah menambah dosa, takut itu malah hanya riya dan macam-macam. Itu semua diputihkan oleh Allah, semua diampuni oleh Allah. Nah, jadi motivasi kebaikan itu ada jalur evaluasi, ada jalur apa namanya? Jalur kampanye dengan membuat kebaikan itu gembira, menyenangkan. Nah, itu. Jam berapa sekarang di situ? Jam 16.38. Oh ya. Oke, kita akhiri. Ini gelap ya? Zen gelap ya Zen? Nah ya. 16.35. Oke. Kita akhiri. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap kebaikan itu milik Allah dan setiap kesalahan itu milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.